para sedulur, kembali lagi bersama Kang No. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dimudahkan segala urusannya, serta dilapangkan jalan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Daniel Craig sebagai James Bond pada seri Quantum of Solace yang merupakan sequel lanjutan dari James Bond Casino Royale. Dan biar ceritanya nyambung dan kalian gak bingung saat dengerin cerita Quantum of Solace ini, Kang No saranin kalian nonton dulu prequelnya, yaitu James Bond Casino Royale yang linknya sudah Kang No sediakan di kolom deskripsi. Film James Bond Quantum of Solace ini akan bercerita tentang usaha Bond dalam mengungkap kematian Vesper Lynd di film sebelumnya, yang mana dari hasil penyelidikan yang Bond lakukan mengarah pada seorang mafia Amerika yang merupakan petinggi dari organisasi kemanusiaan. Namun jabatannya itu hanyalah kedok belaka untuk mendapatkan tambang minyak dan waduk yang besar guna keuntungan perutnya sendiri. Bagaimanakah aksi barbar James Bond kali ini dalam menghentikan mafia itu? Mampukah Bond mengungkap dalang di balik kematian kekasihnya itu? Kita langsung saja putar intronya. Film dibuka dengan aksi kejar-kejaran antara Bond dengan anak buah dari Mr. White. Hal ini disebabkan karena di akhir film sebelumnya, Bond berhasil menembak dan menangkap Mr. White. Aksi kejar-kejaran berlangsung cukup menegangkan sampai menyasar ke area pertambangan, hingga akhirnya Bond berhasil lolos dari kejaran para musuhnya. Dan film James Bond Quantum of Solace baru saja dimulai. Setibanya di tempat persembunyian itu, M mengatakan bahwa ia telah menemukan mayat dari kekasih Vesper, yang di film sebelumnya, kekasih Vesper disandra oleh organisasi dari Le Chiffre. Namun setelah dilakukan otopsi dan tes DNA, ternyata mayat itu bukanlah mayat dari kekasih Vesper. Hal itu membuat Bond dan M semakin curiga kepada Mr. White. Tak lama kemudian, mereka berdua dipanggil oleh Mikhail untuk melakukan interogasi kepada Mr. White. Namun tidak semudah itu Ferguson, karena Mr. White tidak mau memberikan jawaban apapun. Dan tiba-tiba, Mikhail menembak Bond dan M yang ternyata ia merupakan seorang mata-mata dari pihak Mr. White. What we do now, Mr. White, is that we have people everywhere. Am I right? Mikhail kemudian kabur melarikan diri, namun Bond langsung mengejarnya dan tanpa basa-basi Bond langsung menembak Mikhail. Ya, ternyata Mikhail hanya mendapatkan bayaran yang sedikit, sehingga enggan berlama-lama akting di film ini. Hahaha. Namun sialnya, saat Bond kembali ke ruang interogasi, Mr. White telah berhasil melarikan diri. M kemudian marah kepada Bond karena aksinya yang selalu main tembak dan membunuh targetnya. Padahal jika Bond berhasil menangkap Mikhail hidup-hidup, mereka dapat menginterogasi Mikhail untuk mencari informasi mengenai kematian Vesper, serta organisasi yang diikuti oleh Mr. White. Usai kejadian itu, MI6 kemudian melakukan penyidikan di rumah Mikhail, yang kemudian ditemukan sebuah fakta adanya keterkaitan Mikhail dengan seorang pria bernama Slade. Dengan cepat, MI6 berhasil melacak keberadaan Slade, yang ternyata saat ini ia sedang berada di sebuah kota di negara Haiti. Bond kemudian segera berangkat ke Haiti untuk menemukan keberadaan Slade di sana. Setibanya di sana, Bond langsung menghampiri kamar Slade yang ternyata Slade tidak ada di sana. Namun tiba-tiba, Slade muncul dari balik jendela dan langsung menyerang Bond. Lagi-lagi Slade pun tewas karena tak mampu dan tak sepadan dengan kemampuan Bond yang sangat barbar.
Setelah itu, Bond kemudian menggeledah kamar Slade dan ditemukan sebuah koper, yang ternyata koper itu merupakan pemberian dari Dominic Green. Ya, sampai di sini Kang No jelaskan sedikit. Jadi Michael memiliki hubungan dengan Slade dan Slade sendiri merupakan kaki tangan dari Dominic Green. Sedangkan Dominic Green masih satu organisasi dengan Mr. White. Pusing? Ya, tapi tenang saja karena Kang No akan tetap melanjutkan ceritanya. Setelah mendapatkan koper itu, Bond kemudian keluar dari hotel itu. Setibanya di luar, Bond dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Camille. Camille yang mengira Bond adalah Slade, ia langsung mengajak Bond agar segera masuk ke dalam mobilnya. Dan setelah tahu kalau ada seseorang yang sedang mengikuti mereka, Camille kemudian masuk ke sebuah gang dan berhasil sembunyi. Camille kemudian meminta Bond untuk segera membuka isi kopernya. Dan ternyata... What the hell is this? Ya, di dalam koper itu terdapat foto Camille dan sebuah pistol di dalamnya. Yang artinya, Slade telah diberi tugas untuk membunuh Camille. Camille yang kaget seketika menodong Bond dengan pistol itu. Namun Bond berhasil keluar dari mobil tersebut untuk kemudian Camille melarikan diri. Bond yang masih penasaran dengan Camille, ia kemudian menghajar anak buah Green untuk kemudian mengambil motornya guna mengejar Camille. Bond kemudian mengikuti Camille hingga sampai ke sebuah pelabuhan. Dan ternyata di sana Camille menemui Dominic Green yang merupakan mantan kekasihnya. Tujuan Camille mendekati Green adalah untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya oleh Jenderal Medrano. Di tempat yang tidak jauh dari Camille, Bond sedang mengawasi Camille untuk kemudian memasang alat pelacak pada salah satu anak buah Green. Tidak lama kemudian, Jenderal Medrano datang menemui Green. Kedatangannya adalah untuk meminta bantuan kepada Green agar bisa mendapatkan kekuasaannya kembali di negara Bolivia. Namun sebagai imbalannya, Green meminta sebuah lahan luas di gurun pasir yang dekat dengan negara Bolivia, yang diduga di sana terdapat banyak sekali minyak yang bisa ditambang. Untuk melicinkan rencananya itu, Green kemudian memberikan Camille kepada Jenderal Medrano sebagai bonus atas disepakatinya perjanjian mereka. Pada saat Camille akan dibawa oleh Jenderal Medrano, Bond kemudian datang sebagai superhero untuk menyelamatkannya. Ya, padahal momen ini sudah ditunggu-tunggu oleh Camille sejak lama agar bisa membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Namun Bond yang mengira bahwa Camille akan diculik, ia kemudian membawa Camille kabur dari Medrano. Setelah berhasil kabur dari kejaran Medrano, Bond kemudian membawa Camille yang sudah pingsan ke sebuah penginapan. Setelah itu, Bond kemudian melapor kepada MI6 untuk segera mencari data mengenai Dominic Green. Namun karena teknologinya yang belum di-upgrade di Play Store, MI6 pun tidak menemukan rekam jejak kriminal dari Dominic Green selain hanya informasi bahwa ia adalah seorang aktivis dari suatu organisasi kemanusiaan. Tak kalah akal, MI6 kemudian menanyakan kepada pihak CIA mengenai Dominic Green. Namun pihak CIA belum bisa berbagi informasi karena mereka juga masih dalam tahap penyidikan. Ternyata di kapal Green sudah ada Bim dan Felix dari anggota CIA yang sedang menyamar sebagai mitra bisnis Green. Bond yang masih terus memantau gerak-gerik Green terus mengikutinya hingga sampai di Austria, tempat di mana Green bersama orang-orang di organisasinya akan berkumpul untuk melakukan meeting. Setibanya di sana, Bond terus memata-matai Green yang ternyata pergi ke sebuah pertunjukan musik. Sampai di sini, kita akan melihat bagaimana organisasi dari Dominic Green yang ternyata bernama Quantum melakukan meeting di tengah-tengah pertunjukan opera dengan menggunakan sebuah airphone, sehingga meetingnya sangat rahasia dan tidak ada yang menyangka mereka sedang melakukan sebuah meeting. Namun Bond yang cerdik seketika tahu rencana itu untuk kemudian mensabotase earphone milik salah satu anggota Quantum. Bond pun akhirnya ikut mendengarkan meeting rahasia itu yang ternyata mereka akan membangun sebuah kilang minyak raksasa di Bolivia bernama Proyek Tierra. Bond juga mendapatkan sebuah informasi lain mengenai seorang wanita asal Kanada yang merupakan seorang ahli mata-mata sedang berada di Siberia. Setelah mendapatkan informasi itu, Bond berusaha kabur dari lokasi.
Orang-orang kuantum yang mengetahui meetingnya telah disadap juga ikut kabur meninggalkan tempat itu, termasuk Green beserta anak buahnya. Namun ternyata aksi menguntit Bond diketahui oleh anggota kuantum dan mereka segera mengejar Bond hingga pertarungan pun kembali terjadi. Bond akhirnya berhasil membunuh salah satu kaki tangan Green dan berhasil melarikan diri. I asked you who you were working for. Kabar itu pun seketika sampai di telinga M, dan hal itu membuat M marah karena lagi-lagi Bond membunuh orang yang seharusnya bisa ditangkap hidup-hidup untuk diinterogasi. Kartu kredit beserta paspor milik Bond pun kemudian dibekukan agar Bond tak lagi dapat bergerak bebas sesuka hati. Untuk kemudian ia akan dijemput untuk kembali ke markas MI6. Hal ini membuat Bond terhambat dalam mengikuti Green menuju Bolivia. Namun Bond yang keras kepala tetap menjalankan aksinya dengan terlebih dahulu menemui Mattis, salah seorang agen MI6 yang di film sebelumnya sempat dikeluarkan karena diduga pengkhianatan. Namun akhirnya ia terbukti tidak bersalah dan kembali diaktifkan sebagai agen MI6. Di sana, Bond meminta Mattis agar membantunya pergi ke Bolivia untuk menangkap Green. Singkat cerita, Bond dan Mattis sudah tiba di lapas Bolivia. Di sana, Bond bertemu dengan wanita cantik yang bernama Phil, yang merupakan seorang konsulat dari Inggris. Phil memberikan informasi kepada Bond bahwa MI6 akan menjemputnya secara paksa dalam waktu 1 kali 24 jam. Namun Bond mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan misinya di Bolivia sebelum MI6 datang. Setibanya di hotel, Bond meminta Phil untuk menemaninya beristirahat. Dan seperti di film sebelumnya, sudah kita tebak apa yang akan Bond lakukan ketika bertemu dengan kaum hawa yang cakep. Singkat cerita, malam pun tiba. Bond, Phil, dan Mattis kemudian datang ke sebuah acara di mana Green juga ada di sana untuk melakukan penggalangan dana. Dan pada saat Green sedang bernegosiasi dengan para petinggi negara, Camille datang dan mengganggunya. Karena kesal, Green pun berencana melempar Camille dari lantai atas. Namun Bond tiba-tiba datang dan membawa Camille pergi. You're going to throw me over? I'm sorry, Mr. Green, but we have to go. Please, Mike. You're both. What's the expression? Bond kemudian meminta Camille untuk memperlihatkan di mana lokasi proyek Tierra akan dibangun. Namun saat menuju ke lokasi, Bond kemudian dihadang oleh polisi untuk kemudian meminta Bond membuka bagasi mobilnya. Dan tanpa disangka, ternyata ada Mattis di dalamnya dengan kondisi yang sudah tidak berdaya. Seketika polisi itu menembak Bond, namun Mattislah yang terkena tembakan itu, dan ia pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Abra el baúl. Sáquenlo de ahí. ¡Dispárale! ¡Dispárale ya! Setelah itu, Bond dan Camille kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju lokasi proyek Tierra. Dan biar lebih cepat sampai, mereka kemudian pergi menggunakan pesawat. Namun tiba-tiba, ya ternyata anak buah Green datang menembakinya. Setelah aksi yang sangat menegangkan itu, Bond dan Camille akhirnya berhasil lolos dan terjun dari pesawat menggunakan parasut. Mereka kemudian mendarat di sebuah goa yang dekat dengan lokasi proyek Tierra. Di lain tempat, M sedang mendapatkan teguran dari Perdana Menteri Inggris. Hal itu disebabkan karena Bond telah mengacaukan acara pertemuan Green dengan seorang perwakilan dari Kementerian Inggris. Ternyata, pihak Inggris menginginkan kerjasama dengan Green untuk ikut mendapatkan bagian dari kilang minyak yang akan dibangun. M kemudian menjelaskan bahwa Green adalah orang yang jahat. Namun karena pihak Inggris tidak mempercayainya, Perdana Menteri Inggris pun meminta M agar segera memulangkan Bond. Kembali ke Bond, di sana mereka sedang mencari jalan keluar pergi dari goa.
Namun, di tengah-tengah pencariannya jalan keluar, mereka malah menemukan sebuah waduk yang sangat besar. Hingga akhirnya Bond mengetahui fakta bahwa sasaran utama Green pada proyek Tierra bukanlah kilang minyak, melainkan air bersih yang ada di waduk besar itu. Green menggunakan proyek Tierra sebagai kedok untuk menipu berbagai negara, guna mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun perusahaan air bersih miliknya sendiri. Selain merugikan banyak negara, rencana Green juga membuat para pemukiman di sekitar gurun mengalami krisis air bersih, karena air bersih yang seharusnya sampai ke pemukiman itu telah dibelokkan untuk membuat waduk besar milik Green. Setibanya di hotel, Bond sudah ditunggu oleh pihak MI6 yang akan membawanya paksa kembali ke Inggris. M juga lagi-lagi menegur Bond karena aksinya yang barbar telah membuat banyak nyawa melayang, termasuk Mattis dan Field. Ternyata selain Mattis, Field juga telah tewas di kamarnya akibat kembung oleh minyak yang dipaksa minum oleh para anak buah Green. Akibat hal itu, M kemudian memaksa Bond untuk kembali ke Inggris. I think you're so blinded by inconsolable. You're removed from duty and suspended pending further investigation. Setelah berhasil kabur dari orang-orang MI6 yang akan menangkapnya, Bond dengan beraninya menemui M dan mengatakan bahwa ia memiliki rencana. M kemudian memberikan satu kesempatan lagi kepada Bond untuk menyelesaikan kasus ini. Singkat cerita, Bond kemudian menemui Felix, seorang agen CIA yang telah menjadi temannya saat di film Casino Royale sebelumnya. Felix yang ternyata sudah selesai dengan urusan di Bolivia memberikan informasi kepada Bond tentang lokasi Jenderal Medrano, Green dan juga Carlos saat ini berada di mana. Felix mengatakan bahwa mereka bertiga sekarang berada di sebuah hotel di tengah gurun pasir. Setelah mendapatkan informasi itu, Bond dan Camille bergegas pergi menuju lokasi yang dimaksud. What are you doing? Your training will tell you that when the adrenaline kicks in, you should Carlos dan Jenderal Medrano terlihat sedang menunggu kedatangan Green. Setelah Green datang di sana, mereka kemudian melakukan transaksi tentang sebuah tanah kosong di Bolivia yang rencananya akan dibangun waduk besar milik Green. Carlos sebagai polisi mendapatkan uang tutup mulut, sedangkan Jenderal Medrano mendapatkan uang atas tanda tangan perjanjian pembangunan waduk di sana. Setelah mereka selesai dengan transaksi itu, Bond dan Camille terlihat mulai melakukan aksinya. You doubt that, then shoot me. Bond dengan cepat menghadang mobil Carlos untuk kemudian meledakkan mobilnya. You and I had a mutual friend. Di kamar Jenderal Medrano, Camille kemudian datang untuk membalaskan dendamnya. Green kemudian bergegas untuk melarikan diri, namun dengan cepat Bond menghalangnya. Setelah aksi yang sangat menegangkan, Bond akhirnya berhasil menangkap Green dan hampir saja membunuhnya. Namun melihat Camille yang terjebak di tengah kobaran api, Bond pun melepaskan Green untuk kemudian bergegas menyelamatkan Camille. Setelah berhasil lolos dari kobaran api menyelamatkan Camille, Bond segera mengejar Green yang kondisinya sudah terluka. Dan dengan mudah, Bond berhasil menangkap Green untuk kemudian diajaknya ke tengah gurun. Bond yang kini berhasil mengendalikan emosinya, memilih menyiksa Green daripada langsung membunuhnya. Bond kemudian meninggalkan Green di tengah gurun tanpa adanya alat komunikasi. Bond hanya meninggalkan sekaleng oli minyak yang bisa Green minum saat kehausan. Ya, ternyata hal ini Bond lakukan sebagai bentuk balas dendam karena anak buah Green telah membunuh Phil dengan memaksanya minum minyak oli. Setelah itu, Bond kembali menemui Camille, dan setelah tahu informasi mengenai dalang di balik kematian Vesper,
Bond pun kemudian terbang ke Siberia. Setibanya di sana, Bond bertemu dengan seorang pria bernama Yusef Kabira, yang di film sebelumnya Bond tahu itu adalah pacar dari Vesperlin. Ternyata, kabar bahwa Yusef disandera oleh organisasi Mr. White hanyalah omong kosong belaka. Dan fakta yang sebenarnya, Yusef pergi dari Vesperlin untuk menggait cewek baru yang merupakan seorang intel asal Kanada. Bond kemudian menodongkan pistol ke arah Yusef dan awalnya Bond hendak membunuhnya karena buaya itu telah membuat Vesperlin meninggal di film Casino Royale. Namun Bond yang kini sudah bisa mengendalikan emosinya, ia kemudian menyerahkan Yusef kepada MI6 untuk diinterogasi. Mengingat Yusef merupakan anggota dari Quantum, tentu akan sangat membantu MI6 dalam mengungkap misteri organisasi Quantum. Bond kemudian pergi dan ia membuang kalung milik Vesperlin. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, action yang disuguhkan di film kedua ini sangatlah menarik. Plot ceritanya juga cukup jelas, tidak terlalu rumit seperti film yang pertama. Dan untuk alur cerita film yang ketiga, berjudul James Bond Skyfall, linknya sudah Kang No sediakan di kolom deskripsi. Selamat menonton alur cerita film James Bond berikutnya. Dan di video ini Kang No tutup dulu, terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Kang No beserta saya sendiri yang bertugas mohon undur diri, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.